Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Marilah kita membaca suratul Fatihah dengan berharap ampunan kepada Allah, dosa-dosa kita semua diampuni Allah, segala urusan kita dimudahkan Allah, segala hajat kita dikabul Allah. Mudah-mudahan diberikan barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga, anak keturunan kita diberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan cerita atau sejarah tentang Isra dan Mi'raj. Kita sudah membaca tentang peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya kapan, kemudian perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan Rasulullah bertemu para nabi dan rasul, dilanjutkan dengan perjalanan dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dan di sana Rasulullah bertemu dengan Allah di tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah menerima wahyu sholat 5 kali sehari dari sebuah drama yang cukup panjang. Pertama kali diwajibkan 50 kali sampai dinegosiasi menjadi 5 kali sehari. Kemudian Rasulullah juga diberikan visual, gambaran-gambaran kejadian-kejadian selama dalam perjalanan. Seorang pemakan riba, bagaimana wanita-wanita yang suka berzina dan lain sebagainya. Kita akan melanjutkan tentang peristiwa-peristiwa apa saja lagi yang terjadi dalam gambaran peristiwa ini. Beliau melihat para pezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangannya, dan di sebelahnya ada daging yang busuk dan jelek. Mereka mengambil daging busuk itu dan membiarkan daging yang baik. Ini gambaran orang-orang yang sudah punya pasangan tapi masih juga melakukan perzinahan. Boleh bojo halal, digambarkan daging yang baik, yang segar, tapi ternyata dia mengambil apa? Daging yang busuk dan jelek. Itu namanya tertipu dengan setan. Sing halal gak doyan, sing haram doyan. Enten lagi ngomong enten nggih. Soalnya gak tahu subuhan. Sing subuhan sing apik-apik tok. Kemudian beliau juga melihat para wanita yang memasuki tempat tinggal kaum laki-laki yang bukan mahram dan anak-anaknya, dan beliau melihat wanita itu bergelayut pada payudara.
sifat wanita itu kan pemalu. Karakternya wanita itu adalah pemalu, apalagi wanita yang dihadapkan dengan orang laki-laki. Tapi ini justru wanita yang masuk ke tempat-tempat laki-laki. Ini biasanya kalau wong lanang niku istilah sakniki niku jenenge om senang. Pernah mendengar Pak? Om senang. Nek wedok jenenge tante girang. Sing lanang jenenge om senang, sing wedok jenenge tante. Wanita-wanita yang haus dengan seorang laki-laki muda. Tapi itu bagian drama ya. Maka sing wedok wis tuwek seneng ambek sing lanang. Itu pula yang menjadi isu drama skenario pertama peristiwa polisi tembak polisi. Putri Chandrawati itu habis tuwek dituduh dengan Brigadir J si Enom kan kira-kira ya nonton itu kira-kira baru ya kejadian. Kemudian beliau juga melihat kafilah dari penduduk Makkah dalam kepergian dan kepulangannya. Beliau menunjukkan seekor onta milik mereka yang terlepas, dan beliau juga meminum air mereka di bejana yang tertutup selagi mereka sedang tidur, lalu meninggalkan bejana itu tetap dalam keadaan tertutup. Ini merupakan bukti kebenaran pernyataan beliau yang disampaikan esok harinya setelah malam Isra. Jadi di perjalanan itu beliau melihat rombongan kafilah, rombongan orang berdagang. Jumlahnya itu Rasulullah tahu. Dalam perjalanan pulang ada orangnya nanti 40 orang, terus ada yang bawa onta itu berapa orang, salah satunya ada yang membawa bejana air. Rasulullah apa? Kenapa ditunjukkan seperti itu? Supaya nanti ketika bercerita di depan orang Mekah, Rasulullah bisa membuktikan secara autentik. Jadi nggak cerita hoax. Kau nggak percaya? Mambangi aku pedok rombongan itu teko. Dan betul Bapak Ibu, setelah besoknya Rasulullah bertemu orang Mekah, cerita bahwa nanti dalam perjalanan itu ada rombongan jumlahnya unta-unta ini sana apa Nabi. Sehingga orang-orang musyrik kali gak percaya itu ya bener, percaya itu gak mungkin. Jadi bukti-bukti kebesaran itu tidak hanya Rasulullah bercerita naik langit pertama kedua, no, gak saya percaya. Kira-kira zaman yang urip zaman samono ya gak percaya dalam berbagai. Dalam potongan gak percaya. Tapi ketika buktinya, saya ada ketemu dengan rombongan, kata rombongan teko, jumlahnya bodoh, untoy bodoh, ada yang bawa bejana tempat-tempat air itu seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, esok harinya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang diperlihatkan Allah berupa tanda-tanda kebesarannya yang agung, dan mereka pun semakin menjadi-jadi dalam mendustakan dan mengejek beliau. Jadi kafir diceritakan Pak kamu Bapak Ibu, tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, kedua sampai ketujuh, tembus ke Sidratil Muntaha. Sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi. Kira-kira saya kok tekan pertemuan itu percaya nombor? Gak kira percaya. Tidak ada yang percaya kejadian yang di luar nalar, di luar rasio, di luar akal sehat. Tapi Rasulullah bisa menunjukkan bukti-bukti autentik.
Kemudian beliau mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Ono sing takon, "Sik Muhammad, nek kon lakare teko kono coba sebutno Baitul Maqdis itu ya apa?" Masya Allah, Nabi cerita Baitul Maqdis itu koyo ngene. Ono wit-witane ngene, modele ngene. Detail sekali Nabi. Kan ada sebagian orang-orang Mekah itu yang pernah ke sana berdagang. Ya apa ceritanya Muhammad? Bener apa enggak? Bener. Wit-witane ono 10. Ono wit-witane sing cilik, ono 7. Kuwat diceritakno Nabi secara gamblang. Jadi sing takon, atau bener Muhammad cerita? Kan ada soko. Karena ono bersih. Bener itu. Aku biar tahu ya proses kayak gini. Ada batu besar seperti ini, ada undang-undangan kok kabel lengkap. Kalau yang itu dekat masjid begini, itu kalau mereka ngaji subuh lah, ngaji nanti nampai di jannati. Teman, apa bukti ini? Bukti ini ya, ngaji ini bahas Isra Mi'raj. Ustaz mocone ayat ini mau. Terus waktu ngaji aku krungu piring-piring itu dibataki. Kaya orang mangani. Diceritakno apa? Lho bener kan itu. Kan gak mesti betina orang mangani to lho, Pak. Ngombene ngene cerita kabeh. Ibu-ibu sing teko iku wong 5. Cerita kabeh. Jadi itu namanya bukti autentik. Karena mereka ini kan orang-orang rasional ya, orang-orang yang berpikir. Dan Rasulullah berhasil memberikan bukti itu, tapi tetap saja mereka nggak percaya. Makanya dulu itu akan muncul 3 kelompok manusia. 1, orang yang beriman semakin iman. Orang yang kafir semakin kafir. Nah yang ketiga ini orang yang ragu-ragu atau bimbang semakin ragu-ragu. Jadi 3 kelompok ini selalu muncul dalam masyarakat ketika ada kejadian-kejadian yang aneh yang di luar nalar. Bagi yang punya iman kuat seperti Sayyidina Abu Bakar, tambah kuat imannya dengan adanya bukti kebesaran Allah lewat Isra Mi'raj. Tapi seperti Abu Jahal tambah benci dengan Rasulullah, antara percaya gak percaya. Kata gak percaya kok bener, kata percaya kok gak mungkin. Kata ngomong Muhammad itu bohong ya, Muhammad kecil gak tahu goroblas. Muhammad tak pernah punya sejarah, bohong, tak punya track record, bohong. Akhirnya mereka itu cari bahasa yang pas. Ya apa enaknya? Muhammad gendeng, aman. Diarani goro itu ya bener, diarani bener gak percaya. Muhammad Dewi gak tahu goro kecil, kecuali nek sing ngomong sampean Pak. Jelas goro itu. Soalnya di goro itu rutin, istiqomah goro. Kula bareng gak percaya. Sing paling gak percaya bojo sampean dhewe, sing paling sering dibujui bojone. Saya itu pernah, ya Allah, pernah umroh barengan sama siapa itu? Ini Gus Yahya Sakuf. Gus Yahya Sakuf, saya, satunya ini siapa? Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Waktu itu masih akur, saya kira udah akur kan. Waktu kita makan di hotel ada pengajian. Ada pengajian. Yang ceramah itu dai nasional, nggak perlu saya sebut. Dai nasional, jamaah manduk-manduk kok. Data Gus Yahya itu tokoh atau bojo. Mungkin dia tahu nek kiai ini bojoan nih. Sebelahnya itu ada kiai bunyainya, istrinya kiai. Mungkin Gus terus bojoan ini.
sampai jamaah ora di sini ya. Ngedono apa pasaran ae. Ya karena yang tahu teteannya kiainya ya punyainya. Ya sama Pak, Kak Kiai itu ya sampean barang yang ngono. Karena itu kalau ingin tanya secara jujur, ini suami baik atau enggak baik, tanyakan ke istrinya. Kalau istrinya jawab api, mesti api. Jangan takut Pak Anang ini ngomong api, takut bojone. Terus Bu, Pak Anang, yang sah ini, Masya Allah. Yang sah ini, bojo kula niku yang sah. Nanti sing nyaksa ini bojone dhewe wong api. Karena saya takut bojone sing wedok jawab elek ya elek. Ya Pak Anang wis kirangan bojone. Sing ngomong bojone dhewe ya bojoan asli. Aja takon nang ngene tanggane karo tanggane. Takon nang murid tambah diapi-api nang murid. Takon nang bojone. Sing ngerti rahasiane dhewe. Nah, Rasulullah menceritakan gambaran-gambaran Baitul Maqdis ini seperti ini, Masya Allah. Ngomong sing ngomong itu bingung iki. Kok bener kabeh omongan Muhammad ini. Kemudian seketika itu beliau mengabarkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka tidak bisa memberi bantahan sedikit pun. Orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis tidak bisa membantah Rasulullah, karena semua yang diucapkan itu benar. Dan beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang dan mereka tatkala kepergian dan kepulangan, tentang seekor unta milik mereka yang terlepas dari rombongan. Dan setelah kafilah itu tiba, maka apa yang disampaikan beliau itu cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Saya diceritakan ono unta ini, wong ini jumlah sami ini, situ iklan ini, situ ini macam-macam. Lanang piro, wedok piro, lengkap nah cerita niku. Apa nih jenenge Abu Jahal bangsat itu ngrungokno lho, bener kabeh. Itu kan apa sih disampaikan Muhammad itu bener apa keliru? Dihitung bener, plek, mak kata plek wis. Ya. Makanya iman itu kan mainnya main hati ya. Orang kalau sudah beriman itu logika ini ditanggalkan. Nek panjenengan yakin rezeki sing ngedum niku Allah, ya aja main akal, aja logika gak ketemu. Tapi nek kan nyebut gawe apa ya kira-kira lho, gak ketemu kan. Nek wis yakin rezeki sing ngedum Allah ya wis, dengan cara apa Allah memberi kita urusan Allah. Jangankan manusia yang berpikir punya otak, punya akal, punya panca indera, punya koneksi, hewan yang merayap sekalipun dijamin rezekinya sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi yang yakin, pasti gak yakin itu. Ono sing wis ta Mbak, kowe nek kepengin utangmu cepet nyaur, mari magrib iku maca surat Al-Waqiah ping 3. Mosok sih? Ono sing nang YouTube niku mosok sih ambek lambene rada macet. Mosok sih? Kok jare sapa? Wis ta, amal sih. Mosok sih? Sing mosok sih masih ngamal gak kira kabul. Karena dari awal gak yakin. Wong taruhan itu mau yakin. Dan yakin gak butuh logika, yakin gak butuh pikiran. Yakin ya wis ya Allah saya yakin. Mosok sih? Biasanya sing sering yakin itu lanang wedok. Sing kakean pikir iki biasa lanang ta wedok. Sing ribet iki lanang ta wedok biasanya.
niku Pak. Sing wedok takon nanggone sing lanang. Apa? Kenapa ya kambing yang disembelih waktu kurban itu kok kambing jantan enggak betina? Ya jelas nah. Kalau betina jangankan berkorban, salah ya kalau. Betul ada kalau salah. Makanya ada rumus dalam rumus rumah tangga, suami benar tambah istri benar sama dengan istri benar. Suami salah tambah istri benar sama dengan istri benar. Suami benar tambah istri salah sama dengan istri benar. Suami salah tambah istri salah sama dengan istri benar. Jawabannya pokoknya istri benar terus. Jadi itu pengalaman. Ya itu pengalaman dia bodoh aja. Kemudian semua kejadian yang telah diceritakan oleh Rasulullah itu pun tidak membuat mereka beriman. Justru mereka semakin jauh dari Rasulullah dan orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekufuran. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu an yang dijuluki As-Siddiq itu dijuluki As-Siddiq karena memang dia langsung membenarkan kejadian itu sebagai semua apa yang selagi semua orang mendustakan, Abu Bakar percaya. Jadi ceritanya itu kalau ada orang datang kepada Abu Bakar dan ngomong ini Pak, Abu Bakar, Muhammad itu cerita koyok ini, barang sih gak masuk akal. Gak masuk akal ya apa sih? Diceritakan. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Lebih dari itu aku percaya. Monggo Nabi Muhammad itu cerita sing luwih teko iku aku percaya. Ya, aku percaya. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, ucapan itu dipercaya atau tidak bukan karena ucapannya, tapi karena orang yang mengucapkan. Gisani Bapak Ibu, yang itu nek ngurung khutbah Jumat itu lah. Sakjane sing disampaikan khutbah itu padha. Masalah apa? Takwa. Tapi sing ngomong siji, mlebu di tengah ati siji. Ada yang ngomongnya takwa itu simpel, pendek, tapi madrep langsung. Ana sing ngomong takwa itu bulet ae, muter-muter gak mari-mari. Kate mari niku gak mari-mari. Kate mari demikian khutbah itu. Tapi begini Bapak ya. Mari bulet kan muter-muter. Padahal sak masjid kalau sing ngomong ana betul kabeh Bapak Ibu. Namanya khutbah niku enak-enak itu ada. Aku mau kasih turu wae tidak nang masjid Jumatan itu turu. Aku gak turu ya. Kan ini gak turu. Tak ram-ram gak iso. Yo bedane iso turu yo. Gampang untuk melok Jumatan tak turu. Jadi Jumatan ini sebagai pengantar tidur. Makanya khutbah Jumat itu gak oleh bawa-bawa Pak. Jelas turu nih wis. Gak jamaah itu usah takmir itu gitu loh. 10 menit nggak tenang cukup Jumatan itu. Ono setengah jam itu. Anda di masjid ini Pak, khotib dulu guys turu ya. Akhirnya tangi moro-moro sholat di sana. Nah di sholat cerita kodenya. Ini mah pakai madhab apa ya? Madhab apa ya? Masjid ini. Madhab apa gimana Pak? Enggak. Biasanya itu kalau Jumatan itu ada khutbahnya. Kok ini nggak ada khutbahnya? Madhab apa ini? Dua apa? Ini gak madhab apa Pak? Waktu khutbah saya turu.
Jadi ini karena khotbah ya kan. Oh, ini madzhab apa ini? Kok ada Jumatan karena khotbah? Iya karena khotbah yang pernah khotbah turu kan. Saat dulu ini kalau ini tekol mesti turu. Kalau ini mudul kau tangi. Ya karena khotbah ya. Ya Allah. Alasannya adalah ulang ini kena turun itu lebih khusyuk. Nek malah ingin tulisan HP tambah gak khusyuk, akhirnya tuh memang tidur itu solusi gimana? Solusi tidur. Poso-poso turu ya enak. Mari subuh turu sampai asar. Beduke wis gabung asar ae. Mari asar turu maneh sampai maghrib. Enak poso ngoten niku. Malaikat ngomong, kucing yo iso gak koyo ngono. Enten kalau ketemu dokter bahwa kita ini recovery itu pemulihan tenaga itu tidak ada yang paling baik melebihi tidur. Obat yang paling bagus itu tidur. Kalau sama turu enak, mangan enak, sehat. Turu enak, mangan enak, sehat. Tapi ini gak bisa turu Bapak Ibu. Panjenengan kan tadi ya, mari subuh kok dalune turu enak, ngaji ini keseger sama. Fresh, sehat. Turune enak. Tapi ini gak bisa turu. Turu ini ke dalon, jam loro gak bisa turu, gak subuh tadi wis tak jamin kan. Anggap itu ping 57. Anggap mana. Makanya orang tahajud itu disuruh tidur dulu supaya nanti bangun fresh, seger, sehat, sholat itu khusyuk. Boleh tahajud nggak tidur itu boleh, cuma tani turun delomok. Baik Bapak Ibu. Alasan paling nyata dan paling besar dalam perjalanan ini apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan tanda-tanda kebesaran. Nah, jadi Isra Mi'raj itu intinya apa? Allah ingin menampakkan tanda-tanda kebesaran. Di samping secara syariatnya apa? Allah memberikan perintah untuk sholat. Jadi Isra Mi'raj ini kalau dalam kronologisnya Bapak Ibu itu menghasilkan 3: pembangunan akidah, keyakinan tadi, pembangunan syariat, dan pembangunan akhlakul karimah. Jadi 3 segmen langsung digarap sama Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau dalam bahasa kerennya membentuk iman, membentuk Islam, dan membentuk ihsan. Pun nggih. Gara-gara ketemu piring mau tentu itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sajane kula wis niat poso. Berhubungan panganan. Mari ngaten poso malih. Mungkin sing ngejak sarapan yo
Saya nggak makan, nggak makan. Oh, sama. Ada siapa? Ini. Itu
dan jadi monggo.